Baru dilantik, beberapa menteri kabinet Presiden Prabowo disorot karena pernyataannya yang menuai kontroversi, mulai dari penyalahgunaan surat resmi kementerian, soal pelanggaran HAM, hingga blunder kementerian paling ramping. Yang pertama ada Yusril Iza Mahendra yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan yang dilantik pada 21 Oktober lalu. Baru menjabat, Yusril menyebut peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Pernyataan itu bahkan dilontarkannya di Istana Kepresidenan Jakarta pasca dilantik. Menurut Yusril, setiap tindak pidana merupakan pelanggaran HAM berat, namun tidak semua pelanggaran HAM berat tergolong berat. Ia mengklaim beberapa tahun ini tidak terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pernyataan Yusril pun langsung disorot oleh masyarakat. Kemudian kedua ada Yandri Susanto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini disorot setelah ketahuan menggunakan kop surat dan stempel kementerian untuk undangan pribadi, haul ibunya, sekaligus hari santri dan tasyukuran. Kegiatan itu mengundang kepala desa, sekretaris desa, staf desa, ketua RT, RW, kader PKK, serta posyandu yang ada di Kabupaten Serang. Tangkapan layar undangan tersebut beredar luas di media sosial. Bahkan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga turut mengunggahnya di akun Instagram pribadi. Yandri pun mengaku kelalaiannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya. Kemudian ketiga, Mayor Teddy Indrawijaya. Pasca dilantik sebagai Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy ternyata masih berstatus TNI aktif. Sejumlah pihak pun menyarankan Mayor Teddy untuk keluar dari TNI, sebab berpotensi melanggar ketentuan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan. Namun Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan struktur Seskap saat ini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara, sehingga Mayor Teddy tidak perlu pensiun dini dari Dinas Aktif Keprajuritan TNI, sebab posisi Seskap maupun Mensesnek tidak termasuk ke dalam jabatan sipil, sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI. Kemudian Raffi Ahmad, aktor yang juga masuk ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih ini baru dilantik pada hari Senin kemarin. Dia resmi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ketika dilantik di Istana Negara Jakarta Senin kemarin, gelar honoris causa Raffi Ahmad turut disebut dan tercantum dalam Kepres. Gelar ini diberikan oleh Universal Institute of Professional Management atau UIPM di Thailand. Pemberian gelar ini pun sempat jadi perbincangan hangat karena UIPM disebut belum memiliki izin operasional di Indonesia. Bahkan warga Indonesia yang berada di Thailand juga sempat mengecek alamat kampus yang memberikan gelar tersebut dan hasilnya adalah bangunan sebuah hotel. Dan yang terakhir, ada Hasan Hasbi. Kepala Kantor Komunikasi Presiden ini disorot akibat pernyataannya yang dinilai blunder. Pendiri lembaga survei Cyrus Network ini mengatakan dalam kabinet Prabowo Gibran ada 7 menteri koordinator yang akan mengkoordinasikan kementerian di bawah mereka. Hasan Hasbi pun mengklaim kementerian Prabowo Gibran lebih ramping dari era Jokowi. Lalu ia membandingkan era Presiden Jokowi yang justru organisasi kementeriannya jauh lebih gemuk. Tercatat di era Jokowi hanya ada 4 Menko.